Halo sahabat rumah belajar, kembali lagi bersama saya Sonalita Wiguna. Kali ini kita akan belajar tentang pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming. Bahasa pemrograman yang akan kita gunakan kali ini adalah bahasa pemrograman Kotlin. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Apa itu Object Oriented Programming? Object Oriented Programming atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan pemrograman berorientasi objek adalah salah satu sudut pandang bahasa pemrograman yang berkonsep pada objek. Banyak sudut pandang dalam bahasa pemrograman seperti functional programming dan lain sebagainya. Namun, Object Oriented Programming ini adalah salah satu yang paling populer. Ada beberapa istilah yang perlu dimengerti dalam OOP. Dua di antaranya yaitu kelas dan objek. Dan istilah lain nanti akan kita bahas pada video-video berikutnya. Nah, apa itu objek? Objek adalah data yang berisi properties dan function. Semua data di Kotlin adalah objek. Dari mulai number, boolean, karakter string, dan yang lainnya. Kemudian, apa itu kelas? Kelas atau blueprint atau cetakan adalah suatu wadah yang digunakan untuk membuat objek. Kelas berisikan deklarasi dari semua properties dan function yang dimiliki oleh objek. Tiap objek selalu dibuat dari kelas. Dan sebuah kelas bisa membuat objek tanpa batas. Nah, kali ini adalah contoh kelas dan objek, yaitu kita punya objek siswa. Ini adalah kelasnya, kelas siswa. Kelas siswa memiliki properties dan juga function. Propertiesnya yaitu memiliki first name dan last name. Kemudian functionnya say hello dan say goodbye. Nah, kemudian objeknya adalah ada Budi, Vivi, dan Ali. Tiap objek juga memiliki properties, yaitu first name dari Budi, objek Budi adalah Budi, kemudian last name-nya adalah Utomo. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh dari kelas dan objek dalam konsep pemrograman berorientasi objek. Sahabat rumah belajar, selanjutnya kita akan praktik bagaimana membuat kelas dan objek. Pertama, kita akan membuat kelas. Membuat kelas di Kotlin, kita bisa menggunakan kata kunci kelas. Membuat kelas di Kotlin tidak ada aturan khusus seperti di Java. Namun, agar kodenya rapi dan mudah dimengerti, sebaiknya nama file dan nama kelas disamakan. Misal, kita punya kelas siswa, maka filenya juga kita beri nama siswa.kt, seperti itu. Membuat kelas, yang pertama kita buat file dulu. Di sini kita add file, kemudian filenya kita beri nama sesuai dengan nama kelasnya. Kita akan membuat kelas siswa, maka filenya kita juga beri nama siswa.kt. Nah, setelah filenya sudah kita buat, langkah selanjutnya adalah kita deklarasikan file tersebut menjadi sebuah kelas dengan kata kunci kelas, kemudian diikuti nama kelasnya, kelas siswa. Nah, seperti ini. Ini file kelas siswa sudah jadi. Apabila kita ingin membuat file lain atau membuat kelas lain, caranya sama, kita tambah file. Misal di sini kita akan membuat file guru. Kita bernama guru.kt. Kemudian setelah filenya sudah jadi, kita deklarasikan kelasnya, kelas guru. Nah, seperti ini membuat kelas di Kotlin. Mudah bukan? Nah, halo sahabat rumah belajar. Setelah tadi kita sudah membuat kelas, selanjutnya kita akan membuat objek. Nah, membuat objek di Kotlin sangatlah mudah, seperti memanggil function dengan menggunakan nama kelasnya. Di Kotlin tidak butuh kata kunci khusus untuk membuat objek. Misal, jika di Java kita membutuhkan kata kunci new, maka di
kalian tidak menggunakan kata kunci new untuk membuat sebuah objek. Langsung saja kita praktikkan. Nah, misal di sini pertama adalah kita klik dulu file, kemudian kita beri nama objeknya. Di sini saya akan memberikan nama objeknya itu Budi, memanggil dari kelas siswa. Nah, ini juga kita akan buat objek kedua, karena dalam satu kelas kita tidak memiliki batasan mau berapapun jumlah objeknya. File lagi file, kita bernama misal di sini Vivi, juga bernama dari kelas siswa. Nah, kemudian yang ketiga kita akan contohkan dengan 3 buah objek. Ali dengan nama siswa. Nah, kemudian dari masing-masing objek ini akan kita cetak atau kita print dengan kata kunci printlen. Budi kita cetak dengan Budi, printlen objek Vivi, kemudian kita cetak dengan objek Ali. Nah, jika sudah, kita tinggal jalankan adalah proses runningnya. Nah, ini sudah jadi, menunjukkan lokasi memori yang tersimpan dari ketiga objek yang sudah kita buat tadi. Memang ini belum begitu kelihatan fungsinya. Ini adalah dasar dari penerapan kelas dan objek dalam pemrograman berorientasi objek. Terima kasih sahabat rumah belajar telah mengikuti pembelajaran pemrograman berorientasi objek, materi, kelas, dan objek. Sampai jumpa di lain kesempatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar kembali di sekolah